Rokan Hulu. Jadi secara umum memang mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 cukup signifikan. Ini 27, penyelesaiannya, artinya penyelesaian ini adalah perkara yang kami limpahkan ke kejaksaan ataupun kami hentikan berdasarkan sistem yang ada di Polri. Ini juga naik dari 471 ke 623. Kemudian untuk rata-rata yang mengalami kenaikan adalah tindak pidana perjudian, kemudian tindak pidana narkotika, kemudian tindak kasus dari sebelumnya 109 menjadi 142 kasus atau peningkatan sekitar 30,28%. Perjudian yang sebelumnya pengungkapan 31 kasus, untuk tahun 2022 57 kasus. Kemudian atau naik 83,87% untuk tindak pidana perjudian. Kemudian tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat dari 138 kasus menjadi 200 atau naik 44,93%. Jadi ini menjadi PR buat kita semua. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas juga sama, ada peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Di tahun 2021 ada 2.609 tilang. Untuk periode 2022 ini sampai bulan Oktober, karena sempat kita tidak dapat melakukan penilangan. Ini ada 4.854 kali tilang atau ada kenaikan 2.245 tilang. Teguran juga bertambah dari 3.385 menjadi 6.173 atau 2.788 teguran peningkatannya. Nah, ini dimungkinkan karena di tahun 2021 ini masih Rokan Hulu masih PPKM level 3, level 2, sehingga mobilitas masyarakat juga masih minim dibanding tahun 2022. Kemudian yang signifikan juga adalah laka lantas. Jumlah laka lantas ada peningkatan 22 kasus dari tahun 2021 sebanyak 90 kasus menjadi 112 kasus di tahun 2022. Kemudian jumlah meninggal dunia di tahun 2022 ini ada 60 korban jiwa, luka berat 78 orang dan luka ringan 94 orang. Jadi ini perlu kami informasikan juga kepada bapak-bapak sekalian, kepada teman-teman di media, bahwa mayoritas korban laka lantas yang meninggal dunia adalah beliau yang menggunakan sepeda motor tanpa mengenakan helm, baik pengemudi ataupun yang dibonceng. Jadi ini mohon dukungan dari Pak Ketua Dewan dan Pak Sekda untuk kita sama-sama meningkatkan habit atau kebiasaan masyarakat Rokan Hulu ini untuk memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Jadi dari penyebab laka lantas yang pertama adalah faktor kelalaian manusia dalam berkendaraan. Kemudian kendaraan bermotor, masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan lalu lintas atau human error. Masih belum adanya sebagian rambu-rambu lalu lintas di titik-titik krusial, dan masih banyak terdapat jalan yang berlubang di sepanjang jalan lintas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Itu untuk gangguan Kamtibmas. Kemudian untuk bencana, alhamdulillah Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki Satgas
penanganan bencana yang sudah dibentuk melalui SK Bapak Bupati. Untuk data bencana alam yang kami kumpulin untuk Karhutla untuk tahun 2022 ada 43 hotspot yang kemudian dikonfirmasi sebagai titik api dengan luas area terbakar data kami 336 hektar dengan kendala medan yang sulit dijangkau dan sumber air yang tidak ada. Untuk yang sudah dinaikkan tindak pidananya ada 1 kasus. Jadi untuk data yang paling banyak terjadi karhutla itu di wilayah kecamatan di wilayah Polsek Rambah, jadi di kecamatan Rambah dan Bangun Purba, kemudian di wilayah Polsek Rokan Patoto ini ada 16, kemudian di Bonai Darussalam ada 8. Untuk mitigasi kita selalu melakukan penyuluhan untuk sebar maklumat 9.980 patroli, kemudian ada 450 pemasangan spanduk. Jadi untuk patroli ini Pak Ketua Dewan dan Pak Sekda kami laporkan juga bahwa kita melaksanakan patroli bukan hanya Polri, kami juga bergabung dengan teman-teman Porkopidam di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Jadi bahkan juga alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang kemudian menjadi sukarelawan untuk membantu memantau apabila ada terjadi apabila timbul asap itu sudah segera ada masyarakat yang bergerak untuk menginformasikan kepada kami dan kepada stakeholder lainnya tentang kemungkinan adanya karhutla. Kemudian untuk bencana banjir juga kami sudah inventarisir, di mana mayoritas terjadi karena banjir kiriman dari hulu, karena di hulu hujan, di sini tidak, tapi terjadi banjir, ataupun karena tidak cukup atau meluapnya air di sungai untuk banjir. Untuk COVID